Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruah Kodes atau Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh besem Yesus Amasya Ruah Kodes selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video siraman rohani umat Nasrani ini. Dan di video siraman rohani umat Nasrani ini saya akan mengambil topik terjadinya sunyi senyap setengah jam di sorga. Jadi topiknya adalah terjadinya sunyi senyap setengah jam di sorga. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, apakah arti atau maksud terjadinya sunyi senyap setengah jam di surga? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan bahwa nantinya itu di surga nanti sebelum kedatangan Yesus Amasya, kalau tiba saatnya Yesus Amasya akan datang ke dunia ini, ke bumi ini, maka surga itu akan kosong. Maka surga itu, malaikat-malaikat di surga, semua malaikat di surga, dan Yesus Amasya akan turun ke bumi. Akan turun ke bumi untuk menjemput orang-orang kudusnya. Untuk menyebut orang-orang kudus yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Dan kalau Yesus Amasya turun nanti ke bumi untuk kedua kalinya, maka terjadi sunyi senyap di sorga, karena malaikat juga turun bersama-sama dengan Yesus Amasya ke bumi untuk menjemput orang-orang kudusnya, untuk dibawa naik ke sorga atau samayem. Dan apakah artinya terjadinya sunyi senyap? Selengkapnya saya akan jelaskan di sini, dan saya akan membacakan Wahyu 8 ayat 1 terlebih dahulu. Dalam Wahyu 8 ayat 1 berbunyi, dan ketika anak domba itu membuka materi yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga setengah jam lamanya. Dan beberapa ayat dalam pasal di kitab Wahyu adalah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, beberapa ayat dalam pasal di kitab Wahyu adalah menceritakan nubuatan masa depan yang urutannya, di mana urutan kejadian peristiwanya itu maju mundur. Jadi urutan peristiwanya maju mundur. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, di dalam Wahyu 8 ayat 1 ini adalah sedang menceritakan tentang peristiwa sesaat kedatangan Yesus Amasya yang kedua kalinya ke bumi nanti. Dan pada ayat-ayat dan pasal-pasal selanjutnya, kitab Wahyu juga tersebut masih menceritakan tentang nubuatan atau kisah perjalanan sejarah dunia ini pada waktu kedatangan Yesus Amasya yang kedua kalinya ke dunia fana ini nantinya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, Alkitab juga menceritakan bahwa kedatangan Yesus Amasya akan diiringi oleh para malaikat, seperti yang saya katakan tadi, dengan bala tentara sorga. Dan peristiwa luar biasa ini yang menjadi latar belakang yang menggambarkan akan terjadinya setengah jam keheningan di sorga. Dan
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, waktu kira-kira setengah jam pada ayat tersebut adalah merupakan waktu nubuatan, di mana dalam prinsip waktu nubuatan tersebut Alkitab mengatakan bahwa dalam satu hari sama dengan 1 tahun. Dalam 1 hari sama dengan 1 tahun, dan di dalam Bilangan 14 ayat 34, sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Jadi 1 hari dihitung dengan 1 tahun. Jadi sama dengan 40 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, di mana bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, 1 hari dihitung sama dengan 1 tahun. Jadi 40 hari berarti 40 tahun. Jadi lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik kepadamu. Jadi Bilangan 14 ayat 34, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik kepadamu. Itulah Bilangan 14 sampai ayat 34. Dan kita juga baca, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kita juga baca di dalam Yeskiel 4 ayat 6. Dalam Yeskiel 4 ayat 6 mengatakan, kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu satu hari untuk 1 tahun. Dan waktu nubuat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, waktu nubuatan adalah berbeda dengan lamanya waktu bagi Yahweh dibandingkan dengan waktu bagi manusia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, 2 Petrus 3 ayat 8, yaitu di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi sudah jelas bukan perbedaan perhitungan antara waktu nubuatan dengan waktu Yahweh yang dibandingkan dengan waktu manusia itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi inilah rumus perhitungan waktu kira-kira setengah jam yang tertulis dalam Wahyu 8 ayat 1. 1 hari sama dengan 1 tahun dalam perhitungan kalender bangsa Yahudi. 1 tahun sama dengan 360 hari. Dan 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi setengah jam sama dengan 1/48 hari. Selanjutnya 1/48 hari, 1/48 hari kali 360 hari, maka hasilnya 48 hari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, 1/48 hari dikali 360 hari, maka hasilnya adalah 7,5 hari. Dan jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi waktu kira-kira setengah jam itu maksudnya adalah 7,5 hari. Jadi waktu kira-kira setengah jam itu maksudnya adalah 7,5 hari. Dan dalam budaya perhitungan bangsa Yahudi, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, dalam perhitungan budaya bangsa Yahudi, jumlah waktu
waktu yang seperti itu masih dihitung sebagai 7 hari. Jadi orang-orang Yahudi itu meyakini kalau 7,5 hari itu adalah masih dihitung sebagai 7 hari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, maksud akan terjadinya peristiwa sunyi senyap kira-kira setengah jam di sorga, sesaat dan menjelang kedatangan Yesus Hamasiah yang kedua kalinya ke dunia ini maksudnya adalah akan ada keheningan dari makhluk sorga karena sedang berhenti menyuarakan puji-pujian yang biasanya mereka selalu kumandangkan untuk memuliakan Bapa Yahweh. Dan ada suasana keheningan yang hikmat di sorga karena sebentar lagi akan terjadi peristiwa yang sungguh luar biasa terjadi. Karena Yesus Hamasiah yang adalah Tuhan semesta raya akan datang ke planet bumi ini, akan datang ke bumi ini untuk menjemput dan mengangkat umatnya yang kudus yang berkenan kepadanya ke sorga, serta akan membinasakan semua orang-orang yang binasa, yang berdosa, yang sudah ditentukan tidak selamat masuk sorga. Dan akan terjadi sunyi senyap di sorga karena malaikat juga mengiringi Yesus Hamasiah datang ke bumi ini untuk menjemput para umatnya yang kudus, yang berkenan di hadapannya. Dan Yesus Hamasiah akan datang nantinya di awan-awan, dan seluruh mata umat manusia hingga yang berada di ujung bumi ini akan menyaksikan kedatangan Yesus Hamasiah nantinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi lamanya waktu yang dimulai dari suasana hening yang hikmat di sorga, yang kemudian dilanjutkan dengan kedatangan Yesus Hamasiah yang kedua kalinya ke bumi, hingga kembali lagi ke sorga bersama para malaikatnya dan seluruh umatnya. Peristiwa agung yang luar biasa tersebut, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, peristiwa agung tersebut yang luar biasa tersebut akan terjadi selama 7 hari. Jadi peristiwanya nanti akan terjadi selama 7 hari. Mungkin kalau kita bayangkan, mungkin peristiwa itu akan terjadi cuma beberapa menit atau beberapa jam saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa akan terjadi selama 7 hari. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa angka 7 itu melambangkan kesempurnaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, sunyi senyap itu akan berlangsung selama 7 hari. Sesuai yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan perlu juga kita ketahui di sini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari bahwa angka 7 itu mempunyai angka kesempurnaan, melambangkan angka kesempurnaan. Jadi sebagaimana Bapa Yahweh dulu telah menyelesaikan penciptaan dunia ini selama 7 hari dengan sempurna. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, keheningan di surga nanti itu, pengangkatan nanti itu akan berlangsung selama 7 hari. Di mana 7 hari ini adalah angka yang melambangkan angka yang sempurna. Di mana Bapa Yahweh juga ini
Sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan sang pemilik sorga. Bapa Yahweh dulu menciptakan alam jagat ini selama 7 hari. Bapa Yahweh menciptakan dunia ini selama 7 hari dengan sempurna. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, dengan kesempurnaan angka 7 juga dinyatakan dalam peristiwa-peristiwa lainnya, seperti peristiwa yang lainnya yang terdapat di dalam firman Tuhan, yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari bisa baca juga peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan angka 7 di dalam firman Tuhan ini, di mana angka 7 ini juga adalah melambangkan angka yang sempurna. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, berbanggalah kita sebagai umat Nasrani yang menjadi umat Yeshua HaMashiach. Karena sebagai umat Yeshua HaMashiach kita memiliki pengharapan untuk dapat diselamatkan. Dengan matinya Yeshua HaMashiach di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita, kita mempunyai pengharapan untuk diselamatkan. Kita telah diberikan anugerah keselamatan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah topik pembicaraan saya di video siraman rohani umat Nasrani ini, dengan topik terjadinya sunyi senyap setengah jam di sorga. Jadi maksud terjadinya sunyi senyap setengah jam di sorga ini adalah bahwa akan terjadi sunyi senyap di sorga karena seluruh malaikat di sorga dan Yeshua HaMashiach turun ke bumi untuk menjemput umat kudus yang berkenan kepadanya untuk diangkat ke sorga. Dan ini terjadi selama 7 hari. Dan itulah maksud jadi terjadinya sunyi senyap di sorga. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, cukup sekian dulu video ini, dan semoga video YouTube yang saya buat ini bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada. Dan semoga video ini menjadi berkat buat semuanya, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu dan saudara-saudari. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapak Yahweh besem Yeshua HaMashiach Weruah Kodes, Bapak Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik sorga atau Samayem, memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan share. Sampai jumpa di video yang lain dan topik yang lain. Sampai jumpa.